Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Mbak Wi, ini kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin pasca konferensi persnya Pak Prabowo, sorenya banyak informasi yang beredar bahwa elit politik Partai Amanat Nasional berkumpul. Ini seolah-olah ada upaya konsolidasi di internal PAN sendiri yang berbeda dengan koalisi Merah Putih. Apakah seperti itu bacaannya, Mbak Wi? Iya, memang sejak awal ya kita kalau membaca nanti kalau kabinetnya juga pelangi gitu atau koalisinya itu koalisi yang besar, itu bukan tanpa resiko sebenarnya Mas Rudi. Karena apa? Karena kan menyamakan atau bagaimana mengurangi perbedaan dalam satu koalisi yang besar seperti itu kan tidak mudah. Tadinya asumsinya oke, mungkin kehadiran strong leadership dari Pak Prabowo itu akan menjadi katakan perekat ya bagi partai-partai 6 partai yang bergabung. Tadinya seperti itu. Perekat itu bisa betul-betul mujarab kalau ada kekuasaan, itu ternyata masalahnya. Artinya perekatnya ini tidak betul-betul rekat ya? Bukan karena strong leadership ternyata, karena ada iming-iming kekuasaan. Ketika ada kekuasaan di situ perekatnya akan melampaui lem uhu kan itu, gitu ya. Tapi ketika kekuasaan itu menjauh tidak terjadi, wah nanti dulu kan gitu. Dan itu sudah sangat terlihat ya kemarin ya? Iya. Padahal rekapitulasi suara nasional belum diumumkan oleh KPU. Betul, belum selesai. Jadi karena memang kan transparan Mas, penghitungannya ini kan diupayakan setransparan mungkin supaya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalaupun ada penyimpangan baik di level PPS, langsung di kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, itu sudah terdeteksi. Jadi kalau saat ini memang sungguh-sungguh ada kecurangan dan ada fakta hukum gitu ya, secara empirik, konkret menunjukkan adanya kecurangan atau distorsi itu, ya itu memang harus dituntaskan. Kalau tidak, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang buruk untuk pemilu yang akan datang. Ya, dan lagi-lagi pemilu 2009 mengulang hal yang sama gitu. Iya, tidak ada kepastian hukum juga kalau ini memang tidak diselesaikan nantinya kan Mbak Wi. Iya, jadi masyarakat pasti akan terus bertanya dia. Betul, bukan sekedar ini adalah memang ego sektoral untuk mendelegitimasi gitu ya hasil pilpres, tidak. Tapi ini pemilu presiden kita ya, prosesnya ini adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum kita. Jadi kalau memang ada kecurangan, ada pelanggaran bahkan pidana, itu harus diselesaikan supaya ini menjadi lesson learn yang positif ke depan. Tidak akan mereka jerah, tidak akan melakukan hal yang seperti ini karena akan diusut tuntas kan gitu, difinalkan gitu. Baik, Mbak Wi, ini kembali lagi ke soal langkah Pak Hatta dan juga PAN tentunya yang kemarin tidak hadir ini. Kalau menurut bacaan Mbak Wi, apa yang akan dilakukan oleh Pak Hatta terkait hasil Pilpres ini? Ini yang juga mengejutkan kita sebetulnya karena dalam hitungan mungkin jam gitu ya, apa yang diumumkan oleh Pak Prabowo ya, menarik diri dari rekapitulasi itu sudah mengejutkan kita. Lebih mengejutkan lagi kok nggak lengkap kan gitu ya, yang tanda tangan koalisi permanen itu. Lah ini yang sebetulnya ada apa ya di balik itu semua gitu ya. Kok sangat fragile ya koalisi tenda besar ini, kok fragile sekali gitu. Nah ini yang ketangkap kita. Tapi lagi-lagi Mas Rudi, biasanya juga ya dalam politik ini selain dinamis, selain opsi-opsi juga ada wajah depan, ada wajah belakang. Apa itu maksudnya Mbak Wi? Apa yang ditampakkan belum tentu apa yang akan dilakukan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sinyal ini tergantung, sinyal ini memberikan supaya publik menilai seperti itu yang diharapkan gitu ya. Betul-betul itu akan dilakukan, tapi kadang-kadang hanya mengecoh kan gitu ya. Nah, ini apakah mengecoh atau memang betul-betul ada friksi di dalamnya itu sehingga tidak sulit lagi. Karena sejak awal kita menyaksikan juga bahwa sebetulnya Partai Demokrat tidak ikut menandatangani koalisi yang disebut permanen itu dalam tanda petik. Sekarang juga diikuti oleh PAN yang tidak muncul dalam pengumuman Pak Prabowo dan bahkan penyebutan itu hanya
seorang, yaitu Iya, cuman Pak Prabowo Subianto ya. Iya. Mbak Wi, nah ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal bahwa politik itu adalah hitung-hitungan, taruhlah seperti itu. Nah, hitung-hitungan kalkulasi politik seperti itu. Nah, pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang paling logis apa sebetulnya yang mungkin dilakukan oleh Pak Hatta Rajasa dan PAN? Iya, jadi hampir semua partai kalau saya membaca ya, tidak hanya kan selama ini kan selalu kita mengatakan Golkar gitu ya, yang tidak bisa tidak di kekuasaan gitu, harus ada di kekuasaan, tidak siap untuk menjadi oposisi. Kalau melihat ini ya kecenderungan dalam hitungan jam kemarin itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak hanya Golkar yang tidak siap di luar kekuasaan gitu ya, tidak menjadi pemerintah, tapi juga partai-partai lain tidak tertutup kemungkinan bahkan seperti P3 gitu ya. Lalu ini PAN juga kan gitu. Itu tidak siap juga di luar pemerintahan. Lah ini yang menurut saya menjadi satu katakan nantinya pertimbangan gitu untuk bagaimana kita memintakan ada reformasi di tubuh partai politik ini agar meskipun orientasinya pada kepentingan dan kekuasaan, harusnya tidak semata-mata itu. Kalau bangunannya orientasinya didominasi hanya untuk kekuasaan dan semata-mata kepentingan saja, ini akan menimbulkan kemuakan yang luar biasa dari masyarakat. Karena ini kan masih segar ya kita melakukan pencoblosan tanggal 9. Lalu kita juga lagi-lagi sebetulnya memang tidak ada kepercayaan publik ya kepada koalisi-koalisi yang dibangun ini. Apalagi disebutkan tidak transaksional, ini jauh dari berbicara tentang siapa mendapat apa, itu semua dianggap bohong oleh publik. Dan kalau ini yang terjadi ya betul-betul memang bohong gitu ya. Belum dilantik saja sudah kebohongan itu dilakukan oleh mereka. Nah Mbak Wi, ini kalau tadi dikatakan bahwa ada beberapa partai politik yang bahkan sebelum rekapitulasi diumumkan saja sudah memberikan tanda-tanda bahwa mereka itu mempersilahkan kubu Jokowi JK jika memang membutuhkan bantuan mereka itu ada di sana ada Golkar, ada Demokrat, ada juga mungkin P3 mungkin kalau saya tidak salah. Dan apakah itu juga yang terbaca pada PAN? Kalau boleh saya simpulkan itu dari pernyataan Mbak Wi, termasuk juga PAN. Tidak tertutup kemungkinan karena bagaimanapun juga gitu ya. PAN lama juga ingin berkoalisi dengan PDIP waktu itu ya. Jadi menurut saya mereka ini sangat cair, sangat mobile gitu. Saya melihatnya tidak statis, ini sangat tentatif, sangat ya tadi itu mobile ya. Jadi mobilitasnya termasuk sangat tinggi ya. Mulai pencoblosan sampai nanti penetapan tuh tinggi sekali ini. Jadi siapa dengan siapa sudah mencari yang muaranya pada tentunya kekuasaan sebetulnya. Dan tentunya juga Mbak Wi sebetulnya sangat menanti-nanti pernyataan tegas dari Pak Hatta Rajasa maupun PAN terkait hal ini sebetulnya. Seharusnya itu apalagi dia cawapres ya. Satu, yang bersangkutan adalah cawapres, kedua menandatangani gitu ya koalisi permanen. Dan itu kan sudah dikumandangkan tentang bagaimana hebatnya koalisi permanen dan istilahnya tidak akan ini bergeming gitu ya, atau lapuk dimakan zaman, tapi dalam hitungan jam sudah teruji bahwa kelihatannya sudah mulai shaky kan itu. Baik, Mbak Wi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Oke, baik Mas Rudi.